Pernah nggak sih, lu dengar orang bilang, cewek kalau terlalu pintar nanti susah dapet jodoh? Nah, bener nggak sih omongan itu? Emangnya kalau cewek kuliah tinggi, jadi makin susah buat nikah? Atau sebenarnya justru ada manfaatnya kalau pasangan kita sama-sama berpendidikan? Yuk, kita bahas! Jadi gini, kalau kita lihat dari data, perempuan berpendidikan tinggi memang cenderung menikah lebih lambat. Contohnya, di Jepang dan Nepal, perempuan yang kuliah lebih lama biasanya nikah lebih telat. Tapi bukan berarti mereka jadi sulit menikah, lebih ke soal prioritas dan waktu aja. Di Indonesia juga mirip, cewek yang kuliah sampai S1 atau S2, biasanya baru nikah di usia pertengahan 20-an atau lebih. Jadi, bukan nggak laku, tapi lebih ke arah gua mau stabil dulu sebelum nikah. Terus, ada juga faktor sosial dan budaya yang berpengaruh. Di beberapa daerah, masih ada tekanan buat nikah muda. Tapi di kota-kota besar, perempuan lebih bebas buat memilih kapan mereka siap menikah. Pendidikan bukan hambatan buat nikah, tapi lebih ke faktor yang ngebantu mereka buat lebih selektif dalam milih pasangan. Nah, sekarang masuk ke konsep yang menarik banget, perkawinan asortatif. Ini adalah kecenderungan orang buat nikah sama pasangan yang setara dalam hal pendidikan. Jadi, kalau lu lulusan S1, kemungkinan besar lo bakal nikah sama yang juga lulusan S1 atau lebih tinggi. Ini bukan sekadar kebetulan, tapi pola yang terbentuk karena berbagai faktor. Contohnya, di Bangladesh dan Amerika Serikat, perempuan yang lebih terdidik cenderung menikah dengan pria yang juga berpendidikan tinggi dan punya pekerjaan mapan. Di Indonesia tren ini juga kelihatan banget, makanya nggak heran kalau banyak yang ketemu jodoh di kampus atau lingkungan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Kenapa bisa gitu? Simple, orang yang punya pendidikan setara biasanya punya cara berpikir yang mirip, gaya hidup yang serasi, dan lebih gampang nyambung dalam diskusi sehari-hari. Kalau dari sudut pandang ekonomi, pasangan dengan pendidikan tinggi juga lebih mungkin punya pendapatan lebih stabil yang pastinya ngaruh ke kesejahteraan rumah tangga. Sekarang pertanyaannya, apakah ada manfaatnya punya pasangan yang berpendidikan? Jawabannya, jelas ada. Pertama, dari segi ekonomi. Studi nunjukin kalau perempuan berpendidikan lebih tinggi, biasanya juga dapat pasangan yang berpenghasilan lebih tinggi. Ini artinya, ekonomi rumah tangga mereka lebih stabil dan kualitas hidup mereka lebih baik. Kedua, komunikasi dan hubungan yang lebih sehat. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih terbuka terhadap diskusi, lebih bisa memahami pasangan, dan lebih sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hubungan. Ketiga, dampak ke anak-anak. Kalau kedua orang tua berpendidikan tinggi, mereka cenderung lebih perhatian dalam membimbing pendidikan anak-anaknya. Ini juga yang bikin siklus berpendidikan dalam keluarga terus berlanjut. Jadi kesimpulannya, perempuan berpendidikan tinggi bukan berarti susah dapet jodoh, tapi lebih ke selektif dalam memilih pasangan. Pola perkawinan asortatif nunjukin kalau orang cenderung menikah dengan yang setara dalam pendidikan. Dan ini bukan hal buruk. Malah, ada banyak manfaat dari punya pasangan yang berpendidikan, mulai dari stabilitas ekonomi sampai hubungan yang lebih sehat. Jadi, buat lo yang lagi kuliah atau fokus ke karier, jangan takut dibilang terlalu pintar buat nikah. Justru dengan pendidikan tinggi, lo punya kesempatan lebih baik buat dapat pasangan yang sefrekuensi dan bisa membangun masa depan yang lebih stabil. Setuju nggak? Komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe.